Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan Hermeneutika Hasan Hanafi. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, biografi dan karya Hasan Hanafi. Biografi dan karya Hasan Hanafi. Biografi dan karya Hasan Hanafi. Biografi dari Hasan Hanafi. Nama lengkap Hasan Hanafi ialah Hasan Hanafi Hasanen, lahir di Kairo tanggal 13 Februari 1935. Karir pendidikan dimulai dari sekolah menengah Halil Aga dan menyelesaikan di tahun 1952. Kemudian Hasan Hanafi meraih gelar sarjana muda filsafat di Universitas Kairo pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, yaitu di Universitas Sorbonne, Perancis. Itu biografi singkat dari Hasan Hanafi. Kemudian ada karya-karyanya. Di sini adapun tulisan dan karya Hasan Hanafi dapat dibagi menjadi 3 periode pertama. Periode pertama tahun 60-an, kedua tahun 70-an, dan ketiga tahun 80 sampai 90-an. Pada periode pertama tahun 60-an, karyanya tentang dalam tesis dan disertasinya yang bertujuan untuk mengintegrasikan antara warisan masa lalu dengan kenyataan masa sekarang. Upaya-upaya yang dilakukan dapat terlihat sebagai berikut. Pertama, metode interpretasi sebagai pembaruan dalam bidang usul fikih. Yang kedua, fenomenologi sebagai metode untuk memahami realitas agama. Yang ketiga, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta menyederhanakan ilmu usul fikih sesuai dengan realitas. Keempat, keharusan agama berdasarkan realitas kontemporer. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana memahami serta menjelaskan teks-teks masa lalu. Dan yang karya dalam periode yang kedua tahun 70-an. Salah satu tujuan dari tulisan-tulisan periode ini adalah mencari penyebab kekalahan umat Islam ketika perang melawan Israel tahun 1967. Maka pada tahun 1976 menulis Qadaya Mu'asyirah Fikrina Al-Mu'asyir. Dalam buku ini ia menggambarkan bagaimana iman seorang pemikir menganalisa realitas dan berusaha merevitalisasi hazanah klasik Islam. Hasan Hanafi mengatakan seorang ilmuwan tidak hanya harus duduk asik berpikir, tetapi juga harus berpikir dan memberikan jalan keluar bagi rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian pada tahun 1977 Hasan Hanafi menulis Qadaya Mu'asyirah Fikrina Al-Ghorbi. Dalam buku ini, Hasan Hanafi memperkenalkan beberapa pemikir barat seperti Spinoza, Kant, Hegel, Max Weber, dan Habermas. Fungsi dari buku ini supaya pembaca memahami dan dapat mengambil metode bagaimana tokoh-tokoh di atas dalam memahami persoalan masyarakat. Kemudian bagaimana mereka mengadakan reformasi. Adapun karya pada periode ketiga tahun 80-an dan awal 90-an. Di antaranya adalah Ad-Din wa At-Tasawwur fil Misri. Tema buku ini secara keseluruhan membicarakan gerakan-gerakan keagamaan kontemporer dan integritas umat dan menjelaskan salah satu penyebab konflik berkepanjangan di Mesir adalah tarik-menarik antara ideologi Islam dengan Barat. Yang kedua, Dirasat Islamiyah yang memuat tentang metode studi keislaman melalui usul fikih, usuluddin, filsafat, dan bagaimana pembaruannya. Dan yang ketiga, At-Turas wa Al-Tajdid. Buku ini berisi tentang tradisi dan pembaharuan yang mendiskusikan sikap yang dibutuhkan umat Islam terhadap tradisi dan hazanah Barat untuk menjaga supaya tidak teralienasi. Kemudian, apa itu hermeneutika? Secara etimologis, hermeneutika berasal dari kata hermenen. Hermenen berarti menginterpretasikan, menafsirkan.
Kata Yunani hermenon memuat 3 arti, yakni mengatakan atau mengungkap dengan lantang, menjelaskan atau juga bisa menerangkan situasi, dan juga bisa menerjemahkan atau mengalihbahasakan ke bahasa asing. Hermeneutika menuntun orang pada pemahaman. Dengan kata lain, hermeneutika ditemukan di wilayah memahami dan pemahaman yang terwujud lewat interpretasi. Dalam arti luas, hermeneutika adalah sebuah disiplin yang berurusan dengan bukan hanya interpretasi makna tekstual, tetapi juga arti realitas. Maka hermeneutika boleh juga dilihat sebagai filsafat atau teori interpretasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zahra. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Yusuf. Selanjutnya ada hermeneutika aksiomatika. Hermeneutika dari bahasa Yunani yang artinya penafsiran. Hermeneutika merupakan kaidah yang harus diikuti para mufasir dalam memahami teks keagamaan. Ada 3 model hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika objektif, yaitu memahami makna asal dengan cara mengajak kembali ke masa lalu. Yang kedua, hermeneutika subjektif, yang artinya makna dalam konteks kekinian dengan menepikan masa lalu. Yang ketiga, hermeneutika kritis emansipatoris, yang artinya makna asal dalam konteks kekinian tanpa menghilangkan masa lalu. Selanjutnya ada hermeneutika aksiomatika menurut Hasan Hanafi. Hermeneutika sebagai aksiomatika berarti deskripsi proses hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, formal, objektif, dan universal, yaitu dengan membangun sebuah metode yang bersifat rasional, objektif, dan universal dalam memahami teks-teks Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah disiplin penafsiran yang objektif, rigorus, tepat, akurat, dan universal. Hermeneutika bagi Hasan Hanafi tidak hanya memperbincangkan tentang teknis penafsiran, akan tetapi juga memperbincangkan dimensi sejarah, teks, dan kepentingan praktis dalam kehidupan. Ada 3 fase analisis langkah operasional hermeneutika. Yang pertama, kesadaran historis menentukan keaslian teks. Yang kedua, kesadaran eidetik yang menjelaskan makna teks menjadi rasional. Yang ketiga, kesadaran praktis sebagai teoritis tindakan pada tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.